Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ki Utri Kumboyono. Untuk edisi kali ini atau di video kali ini kita mencoba berkunjung atau datang atau berkunjung di Kabupaten Magelang, tepatnya di Grabak, dan lebih tepatnya lagi di Desa Tirto, di makam Simbah Wali Sunan Geseng atau Simbah Cokrojoyo. Di sini kita mencoba sedikit akan mengulas tentang sejarah silsilah dari Simbah Cokrojoyo di Desa Tirto ini, atau yang sejarah atau kisah yang beredar di wilayah Kecamatan Grabak, tepatnya di Desa Tirto. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwa petilasan atau makam Simbah Sunan Geseng atau Simbah Cokrojoyo itu ada di beberapa tempat, seperti di Banyuwangi, di Kulon Progo, dan di Bagelen Purworejo. Nah, untuk kali ini kita mencoba akan mengulas kisah atau sejarah yang ada di Desa Tirto, tepatnya di puncak atau di bukit yang ada di Desa Tirto. Seperti apa kisah dan sejarahnya, mari kita ulas bersama-sama. Apabila ada salah atau yang kurang, mohon untuk coret-coret di kolom komentar. Kita belajar bersama tentang sejarah para wali. Apabila ada kurang atau kurang tepat, mari kita saling mengingatkan di kolom komentar. Seperti apa kisah dan sejarahnya, mari kita ulas bersama-sama. Mari, silahkan. Di sini kita mulai kisah dari Simbah Cokrojoyo atau Simbah Sunan Geseng. Diceritakan dulu sebelum Simbah Cokrojoyo diangkat menjadi seorang wali, beliau seorang yang berprofesi sebagai penyadap nira, yaitu sebuah cairan atau air yang disadap dari pohon aren. Nah, seperti kebanyakan orang, setiap pagi beliau selalu menyadap nira. Tapi ada satu yang menonjol atau yang aneh-aneh dari Simbah Cokrojoyo tersebut. Waktu menyadap nira, beliau selalu saat menyadap nira selalu bersenandung atau menyanyikan kidung Jawa yang kurang lebih petitannya atau penggalanya seperti ini. Lontang rantung, wong deres, buntute bumbung, opo gelem, opo ora. Nah, kurang lebih maknanya dalam bahasa Indonesia, kesana kemari orang menyadap nira berbuntut sebuah potongan bambu atau bumbung, mau atau tidak mau berbuntut bumbung tersebut. Dan hal tersebut dilakukan setiap hari sampai suatu saat ada seseorang lewat waktu Simbah Cokrojoyo menyanyikan kidung tersebut dan menegur kalau saat bekerja dianjurkan itu sambil berdoa, jangan cuman menyanyi yang tidak ada maknanya atau malah bermakna jelek. Yang seperti kita tahu atau singkat cerita, orang tersebut adalah Kanjeng Sunan Kalijogo. Dan Kanjeng Sunan Kalijogo tersebut
menunjukkan mukjizatnya dengan mengubah biji aren atau biji nira itu yang kita sebut dengan kolang-kaling menjadi sebuah emas. Ya, seperti yang kita tahu, seorang wali atau calon wali, beliau mempunyai kecerdasan otak yang sangat luar biasa. Simbah Cokrojoyo tidak hanya semata-mata menerima emas tersebut, tapi beliau meminta kepada orang tersebut untuk mengajarkan mantra atau doa untuk mengubah kolang-kaling menjadi emas tersebut. Dan dia memaksa untuk menjadi muridnya. Dan orang tersebut yang tidak lain adalah Sunan Kalijogo berkenan untuk menjadikan Simbah Cokrojoyo itu sebagai muridnya. Dan beliau memberikan sebuah syarat. Beliau Simbah Cokrojoyo harus melakukan laku tirakat di tempat tersebut dan jangan beranjak dari tempat tersebut sebelum Kanjeng Sunan Kalijogo datang ke tempat itu kembali. Dan Kanjeng Sunan Kalijogo menancapkan sebuah tongkat. Simbah Cokrojoyo disuruh menjaga tongkat tersebut, jangan dicabut atau jangan beranjak sebelum Kanjeng Sunan Kalijogo datang ke tempat itu. Nah, singkat cerita, Kanjeng Sunan Kalijogo syiar agama Islam ke seluruh tanah Jawa. Simbah Cokrojoyo disuruh duduk di tempat itu. Sampai suatu saat Kanjeng Sunan Kalijogo datang kembali ke tempat tersebut dan beliau kaget karena tempat yang dulu lapang sekarang menjadi sebuah hutan bambu yang banyak ditumbuhi ribuan bahkan jutaan pohon bambu di situ. Simbah atau Kanjeng Sunan Kalijogo kebingungan mencari Simbah Cokrojoyo di mana. Lalu dibakarlah hutan bambu tersebut sampai Simbah Cokrojoyo kelihatan. Tapi dengan wajah dan badan yang gosong atau geseng. Hingga suatu saat atau sampai sekarang Simbah Cokrojoyo terkenal dengan Sunan Geseng karena badannya waktu itu berubah warna menjadi geseng. Nah, di situ Simbah Cokrojoyo disuruh mandi atau membersihkan badan agar gesengnya itu bisa atau hitamnya itu hilang. Setelah Simbah Sunan Geseng atau Simbah Cokrojoyo membersihkan badan dan sudah bersih kembali, beliau diajak oleh Kanjeng Sunan Kalijogo ke Demak Bintoro untuk membangun sebuah masjid yang kita kenal dengan Masjid Agung Demak. Dan di situ Simbah Sunan Geseng disuruh membantu membangun atau pembangunan Masjid Demak. Dan sampai suatu saat selesailah pembangunan Masjid Demak tersebut. Dan di situ ada sebilah kayu yang sisa dari pembangunan Masjid Demak tersebut. Dan sebilah kayu itu diberikanlah kepada Simbah Cokrojoyo untuk dibawa pulang ke selatan. Dan singkat cerita, Simbah Cokrojoyo melakukan perjalanan dengan memanggul kayu tersebut. Dan sebelum melakukan perjalanan tersebut, Kanjeng Sunan Kalijogo berpesan kepada Simbah Cokrojoyo agar jangan berhenti
walaupun capek di suatu tempat, karena kalau berhenti di situ kayu tersebut harus digunakan untuk bahan membuat sebuah masjid. Singkat cerita, Simbah Cokrojoyo berjalan terus ke selatan dan dia merasa sangat capek berhenti di sebuah dusun atau desa Kleteran. Seperti pesan dari gurunya, kalau berhenti di suatu tempat, beliau disuruh membuat sebuah masjid dan pesantren di sekitarnya. Nah, tepat di desa Kleteran tersebut Simbah Cokrojoyo berhenti atau beristirahat. Beliau ingat kalau di situ, di tempat itu beliau berhenti harus membangun sebuah masjid. Maka dibangunlah sebuah masjid di dusun Kleteran tersebut, dan di sekitarnya dibangunlah sebuah pesantren yang sampai sekarang masih berdiri kokoh dan banyak santri yang menimba ilmu di situ, baik perempuan ataupun laki-laki, yang sampai sekarang disebut dengan Pondok Pesantren Sunan Geseng. Dan di masjid itu juga ada salah satu kayu yang dibawa dari Demak untuk membangun masjid. Sampai sekarang kayu itu masih ada di masjid Kleteran tersebut. Dan masjid itu sampai sekarang masih berdiri kokoh tanpa dirubah bentuknya, dan dijadikan tempat ibadah bagi para santri maupun masyarakat sekitar desa Kleteran tersebut. Hingga akhir hayat Simbah Sunan Geseng, syiar agama Islam di desa Kleteran tersebut ya tidak jauh beda dari gurunya. Simbah Cokrojoyo pun syiar agama dengan budaya seperti wayang kulit, selamatan atau sedekah muji syukur, memuliakan tamu atau santri ataupun umat dan masyarakat sekitar untuk senantiasa diajak berzikir dan puji-pujian, seperti yang diceritakan pada babat Jolo Sutro. Di situ diceritakan syiar agama Islam yang dilakukan Simbah Wali Sunan Geseng persis seperti yang dilakukan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo. Dan sampai akhir hayatnya beliau syiar agama Islam di wilayah dusun atau desa Kleteran dan sekitarnya, tepatnya di Kecamatan Grabak atau Kabupaten Magelang. Sampai akhir hayat Simbah Sunan Geseng mempunyai ribuan murid atau santri yang belajar ngaji di Pondok Pesantren Kleteran tersebut. Hingga Simbah Sunan Geseng atau Simbah Cokrojoyo meninggal dan dimakamkan di Desa Tirto yang tidak jauh dari Pondok Pesantren Kleteran tersebut, kurang lebih 3 km ke arah timur dari Pondok Pesantren Kleteran tersebut, tepatnya di Desa Tirto atau di sebuah bukit kecil di atas Desa Tirto. Di situ beliau dimakamkan dan sampai sekarang makam beliau ramai dikunjungi para peziarah dari berbagai daerah. Apalagi pas menjelang bulan puasa atau pas haul
Simbah Sunan Geseng atau Simbah Cokrojoyo, yaitu pas malam 21 bulan Ramadan. Biasanya di makam beliau diadakan pengajian akbar untuk mengenang atau memperingati haul dari Simbah Cokrojoyo atau Simbah Sunan Geseng. Dan untuk silsilah dari keluarga beliau kami lampirkan di video ini. Demikian tadi kisah, silsilah dan sejarah dari Simbah Cokrojoyo atau Simbah Wali Sunan Geseng yang sumare atau berada di Desa Tirto. Apabila ada salah atau kurang tepat, kami seluruh kru Biutri Kumboyono mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila para sedulur akan menambahi kisah atau akan membenarkan kisah yang kami babarkan tadi, bisa coret-coret di kolom komentar. Cukup sekian dulu dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Cukup sekian. Salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.